informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jadi kalau yang penambahan lubang itu sehari itu bisa 2 sampai 3 lubang kalau di bulan puasa. Bulan musim hujan jadi. Dengan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Ini tentunya mencerminkan harapan agar jurnalisme Indonesia tumbuh secara profesional dan sehat. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperketat pengawasan kondisi jalan di jalur lintas Sumatera. Memperingati Hari Pers Nasional, Kepala RRI Palembang mengajak masyarakat untuk bijak dalam memilih informasi. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 10 Februari 2026, saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Kementerian Pekerjaan Umum PU memperketat pengawasan kondisi jalan di jalur lintas Sumatera, khususnya ruas Batu Raja, Simpang Sugiwaras, dan Batu Raja Martapura, jelang masa angkutan mudik Lebaran. Kementerian PU melakukan penyisiran lubang jalan di jalur lintas tengah Sumatera, tepatnya pada ruas Batu Raja, Simpang Sugiwaras, dan Batu Raja Martapura. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan yang menjadi perlintasan Sumsel Lampung itu tetap fungsional dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran. PPK 2.2 PJN 2 wilayah Sumatera Selatan Aldino Anggasa Putra mengungkapkan kondisi cuaca saat ini yang masih dalam masa musim hujan mengakibatkan potensi kerusakan jalan semakin besar. Dari hasil penyisiran di lapangan, sedikitnya ditemukan 2 hingga 3 lubang baru setiap harinya. Aldino mengatakan kegiatan sapu lubang ini akan terus dilakukan hingga akhir bulan Februari seiring perkiraan berakhirnya masa musim hujan. Sehingga pada awal bulan Maret musim hujan berakhir, perbaikan yang sifatnya permanen dapat lebih optimal. Jadi kalau yang penambahan lubang itu sehari itu bisa 2 sampai 3 lubang kalau di bulan puasa. Bulan musim hujan jadi. Sampai awal Maret ya musim hujan ini. Ya, kalau udah mulai, makanya kan target Bapak tuh di awal Maret, cuaca udah mulai bagus, lubang udah mulai nggak bertambah, yang lubang existing selesai kita tutup. Andarta menjelaskan dari hasil pemetaan diketahui kerusakan jalan lebih banyak terjadi pada ruas yang belum memiliki sistem drainase yang baik. Saat hujan, air tidak mengalir sehingga menggenang di badan jalan. Saat ini perbaikan rekonstruksi jalan masih berlangsung di ruas Batu Raja Martapura.
Aldino menyebut sebagian besar konstruksi jalan sudah selesai dibuka untuk kemudian akan ditutup dan dilanjutkan dengan overlay. Riana Pridani melaporkan. BMKG memperkirakan hujan sedang hingga deras masih berpotensi terjadi hingga bulan Ramadan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, dengan resiko hidrometeorologi tetap perlu diwaspadai masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan curah hujan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Saat ini, Sumsel telah memasuki musim penghujan dengan puncak hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Maret 2026. BMKG mencatat peningkatan intensitas hujan dengan peluang hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang dalam durasi singkat, terutama pada siang hingga malam hari. Kepala BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto mengatakan, pada periode 10 hingga 13 Februari 2026, potensi hujan sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah. Wilayah tersebut meliputi Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Prabu Muli, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dengan waktu kejadian diperkirakan pada siang hingga malam hari. Sementara itu, pada tanggal 14 hingga 17 Februari 2026, hujan sedang hingga lebat juga diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Palembang, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Timur, serta Musirawas. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Terkait dengan prospek atau kondisi cuaca yang ada di Sumatera Selatan secara umum dan Kota Palembang secara khusus, khususnya adalah pada saat menjelang puasa, itu untuk Sumatera Selatan itu masih kita perkirakan ada potensi atau peluang pertumbuhan awan hujan dengan intensitas antara sedang hingga lebat, khususnya untuk di tanggal 10-13 itu masih ada di beberapa daerah Sumatera Selatan. Siswanto menambahkan secara kumulatif curah hujan pada Februari 2026 diperkirakan relatif lebih rendah dibandingkan Januari 2026. Namun demikian, kondisi tanah yang telah jenuh sejak Desember 2025 akibat hujan berkepanjangan membuat potensi dampak hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 500 peserta mengikuti MTQ ke-31 yang diikuti 18 kecamatan di Kota Palembang. Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Palembang resmi dibuka Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang bertempat di halaman Kambang Iwak belum lama ini. Pembukaan MTQ kali ini dimulai dengan parade peserta yang akan berkompetisi. Diikuti 500 peserta yang diwakili 18 kecamatan di Palembang, siap untuk bersaing dalam ajang yang akan berlangsung selama 6 hari mulai dari tanggal 9 hingga 14 Februari tahun 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam sambutannya mengatakan MTQ bukan hanya sekedar ajang lomba membaca Al-Quran, tetapi MTQ menjadi momentum penting untuk membumingkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa diaplikasikan tidak hanya di masjid, namun juga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan harapan, sekali lagi, jangan sampai ini hanya sekedar seremonial belaka, tetapi harapan saya, sambil membaca, juga bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan, dan juga bisa melaksanakan ada tindakan di lapangan. Jadi kebetulan MTQ ini ada yang membuka. Yang kedua, harapan saya momentum MTQ ini kita jadikan gerakan baca Al-Quran dimanapun, tidak hanya di masjid, tetapi di mana kita berada, bisa jadi di musola, di taman, di kantor, dan juga di halte, mungkin sambil nunggu tidur dan lain sebagainya, kita baca Al-Quran. Dalam kondisi kekinian generasi muda Al-Quran,
Buta Aksara meningkat. Ini survei membuktikan. Untuk itu sekali lagi momentum ini sampai ke tingkat grassroots benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sekedar bisa baku, tetapi ada implementasi di lapangan. Harapan saya begitu. Wali Kota juga berharap dengan digelarnya MTQ Kota Palembang tahun 2026 bisa menjadi gerakan bersama untuk terus membiasakan diri membaca Al-Quran di segala kesempatan. Tentunya saja harapan ini sejalan dengan visi Palembang yang lebih religius dan menunjang tinggi nilai-nilai Al-Quran. Para pemenang MTQ tingkat Kota Palembang nantinya tidak hanya akan mendapatkan piala bergilir dan uang pembinaan, namun juga berkesempatan mewakili Kota Palembang dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Memperingati Hari Pers Nasional, Kepala RRI Palembang mengajak masyarakat untuk bijak dalam memilih informasi. Memperingati Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers dalam menjaga kualitas informasi publik. Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Palembang, Rahma Juwita, mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berita dari sumber yang tidak jelas karena berpotensi menyebarkan berita hoax. Rahma Juwita menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan beretika di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik semakin kompleks, mulai dari maraknya berita bohong hingga tekanan terhadap independensi media, sehingga insan pers dituntut untuk terus menjunjung tinggi kode etika dan profesionalisme demi menjaga kepercayaan publik. Kita ketahui bahwa Hari Pers Nasional 2026 ini dengan tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Ini tentunya mencerminkan harapan agar jurnalisme Indonesia tumbuh secara profesional dan sehat. Nah, dengan peringatan ini diharapkan pers nasional semakin kuat, independen dan dipercaya masyarakat, serta terus menjadi pilar demokrasi yang menjaga kebebasan dan integritas. Rahma Juwita berharap pers mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa menilaikan nilai-nilai dasar jurnalistik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pers, pemerintah dan masyarakat guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah dan bangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda ke Banyu Asin. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin menargetkan peningkatan luas tanam padi. Bupati Banyu Asin menekankan perlunya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Target luas tanam diharapkan berdampak langsung pada peningkatan produksi padi tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin pada tahun 2026 memprogramkan peningkatan produksi padi dengan sasaran luas tanam mencapai 268.543 hektar. Program ini menjadi fokus utama untuk memperkuat posisi Banyu Asin sebagai sentra pangan strategis nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rangkaian tasyakuran swasembada pangan atas capaian peringkat 1 nasional peningkatan produksi beras. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Bupati Banyu Asin Askolani menyatakan sektor pertanian merupakan program unggulan daerah. Arah kebijakan ini telah tertuang dalam misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Banyu Asin. Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta provinsi. Dukungan lintas sektor dinilai krusial untuk mencapai target luas tanam yang telah ditetapkan. Bupati Banyu Asin menekankan perlunya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Target luas tanam diharapkan berdampak langsung pada peningkatan produksi padi tahun 2026. Askolani juga mengingatkan petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan sawah. Perlindungan lahan pertanian dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan. Di Republik Indonesia setelah itu maju, itu satu. Ini harus kita paham. Dua, kita punya luas lahan yang besar seperti itu dan subur, Pak. Lahan kita subur, Pak. Kalau kita punya luas lahan yang besar tapi dia tandus juga percuma, tapi kita subur. Ketiga, kita punya
air yang cukup, karena kita daerah perairan, betul lah. Tinggal sekarang manajemen airnya Pak, yang belum bisa kita atur. Kapan kita butuh, kapan kita perlu, kapan kita tidak butuh. Nah ini perlu infrastruktur Pak. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyuasin, Sarip, menyatakan pihaknya akan memperkuat pendampingan petani. Upaya tersebut meliputi penyuluhan rutin serta pengajuan bantuan sarana produksi pertanian. Pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan alsintan, benih, dan pupuk. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Selanjutnya mendengar dari dunia olahraga, PSSI Sumatera Selatan membuka peluang penambahan wakil di putaran nasional Liga 4 tahun 2026. Meski saat ini baru Siva FC yang dipastikan lolos sebagai juara Liga 4 Sumsel, PSSI Sumsel membuka peluang penambahan wakil di putaran nasional Liga 4 2026. Kepastian tersebut muncul setelah seluruh rangkaian kompetisi Liga 4 Sumsel rampung digelar. Berdasarkan regulasi yang ada, Sumsel sementara baru mengantongi 1 tiket menuju putaran nasional. Namun demikian, PSSI Sumsel tidak menutup peluang adanya tambahan jatah klub. Asosiasi Provinsi akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PSSI Pusat guna memperjuangkan kemungkinan tersebut. Sekretaris Umum PSSI Sumsel, Syahril Musa, menyampaikan harapan agar 2 klub terbaik Sumsel dapat diberi kesempatan tampil di level nasional pada Liga 4 musim ini. Kita berusaha, pokoknya bagaimana jawaban dari PSSI setelah kita mengusulkan dan berkincur kepada PSSI. Pertimbangannya, karena ada beberapa daerah pula yang ada juga yang kurang kuotanya, tiap tetap main dan mungkin kita mengisi daripada itu. Selain memperjuangkan tambahan kuota, PSSI Sumsel juga menaruh optimisme terhadap Siva FC. Klub tersebut dinilai memiliki kualitas dan juga kesiapan untuk bersaing di putaran nasional, serta membawa nama baik sepak bola Sumatera Selatan. Dari Stadion Kamboja, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kementerian Pekerjaan Umum PU memperketat pengawasan kondisi jalan di jalur lintas Sumatera. Memperingati Hari Pers Nasional, Kepala RRI Palembang mengajak masyarakat untuk bijak dalam memilih informasi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.